Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Channel yang akan menceritakan seputar cerita horor yang pasti menyeramkan dan akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Cerita apakah yang akan disajikan di video kali ini? Oke, siapkan cemilan, pasang handsfree. Kita mulai ceritanya di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Lorong Hitam di Hutan Tua. Diceritakan sebuah kelompok mahasiswa jurusan arkeologi memutuskan untuk melakukan penelitian di hutan tua yang dekat dengan mitos dan legenda mistis. Hutan itu konon menjadi tempat tinggal makhluk halus dan menyimpan rahasia gelap masa lalu. Ketika mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan, mereka menemukan sebuah lorong gelap yang misterius. Rasa penasaran mendorong mereka untuk menjelajahi lorong itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki dunia yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Dan inilah kisah lengkapnya. Mari kita mulai ceritanya. Matahari mulai redup, menandakan hari semakin larut. 4 orang mahasiswa, yaitu Arya, Bima, Cynthia, dan Dinda, berdiri di tepi hutan tua. Mereka mengenakan pakaian lengkap untuk kegiatan eksplorasi. Namun, raut wajah mereka terlihat tegang. Hutan ini terkenal angker. Banyak orang yang menghindarinya karena takut akan hal-hal mistis yang konon menghuni tempat itu. "Kalian yakin mau lanjut?" tanya Bima ragu-ragu. "Sudahlah, kita kan sudah sejauh ini," jawab Arya, pemimpin kelompok mereka. "Lagi pula, kita sudah mempersiapkan semuanya." Mereka mulai melangkah masuk ke dalam hutan. Semakin jauh mereka masuk, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, membayangi mereka dengan daun-daunnya yang rimbun. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup, menambah rasa takut mereka. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah clearing. Di tengah-tengah clearing itu, terdapat sebuah lorong gelap yang menganga. Lorong itu terlihat sangat tua dan penuh lumut. "Itu dia," seru Cynthia, menunjuk ke arah lorong. "Hati-hati," kata Dinda. "Aku punya firasat tidak enak." Arya mengeluarkan senternya dan mulai menjelajahi lorong itu. Semakin dalam mereka masuk, lorong semakin sempit dan gelap. Udara di dalam lorong terasa dingin dan lembab. Tiba-tiba, senter Arya mati. Mereka semua terkejut dan berusaha mencari sumber cahaya lain. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Mereka terjebak di dalam kegelapan total. "Ada apa ini?" tanya Bima dengan suara bergetar. "Jangan-jangan kita mengganggu sesuatu," jawab Cynthia ketakutan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh dari kejauhan. Suara itu seperti suara tangisan anak kecil yang lemah. Mereka berjalan mengikuti suara itu dengan hati-hati. Mereka menemukan sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Di dalam ruangan itu, mereka melihat sosok bayangan hitam. Bayangan itu perlahan-lahan mendekati mereka. "Siapa itu?" teriak Arya. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya terus mendekati mereka. Saat bayangan itu semakin dekat, senter Dinda tiba-tiba menyala. Cahayanya menerangi ruangan kecil itu dan memperlihatkan sosok yang sangat mengerikan. Sosok itu tinggi besar,
dan mata merah yang menyala, dan tubuh ditutupi oleh rambut panjang yang kusut. "Arwah penunggu hutan!" teriak Cynthia ketakutan. Sosok itu mengaung keras dan langsung menyerang mereka. Mereka berempat berusaha melarikan diri, namun sosok itu terlalu cepat. Satu persatu teman Arya terseret ke dalam kegelapan. Arya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun ia tidak sanggup. Arya terbangun di sebuah ruangan yang sangat kecil. Ruangan itu lembab dan berbau busuk. Dia terikat pada sebuah tiang kayu. Di sekelilingnya, dia melihat banyak tulang belulang manusia. Dia baru sadar bahwa dia telah terjebak di dalam sebuah gua bawah tanah. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia coba berteriak, namun mulutnya dibekap oleh tangan besar. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, namun sia-sia. Sosok itu menyeret Arya ke sebuah ruangan yang lebih besar. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah altar batu. Di atas altar itu terdapat sebuah buku tua yang terbuat dari kulit manusia. Sosok itu membuka buku itu dan mulai membaca mantra-mantra kuno. Arya mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dia menyadari bahwa sosok itu adalah penunggu hutan yang telah hidup selama berabad-abad. Sosok itu telah mengorbankan banyak manusia untuk mempertahankan kekuatannya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat kuat. Buku tua itu jatuh dan hancur berkeping-keping. Sosok itu meraung kesakitan. Arya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia berlari sekencang-kencangnya keluar dari gua. Arya berhasil keluar dari hutan. Dia sangat lelah dan ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari hutan ini. Namun, dia tidak menyerah. Dia terus berjalan sampai akhirnya dia menemukan sebuah jalan setapak. Arya berjalan mengikuti jalan setapak itu. Sampai akhirnya dia sampai di sebuah desa. Dia langsung meminta bantuan kepada penduduk desa. Penduduk desa itu membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Akhirnya, Arya selamat dari pengalaman mengerikan itu. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah dialaminya. Dia berjanji untuk tidak pernah kembali ke hutan itu. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Sampai jumpa di video cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.